Marah besar Kesambo hingga singgung kasus KM50. Habib Bahar, satu polisi meninggal, semua angkat bicara, giliran 6 laskar semuanya. Makarallah. Allah tidak diam, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Saudara-saudara, satu nyawa anggota kepolisian hilang, dibunuh oleh petingginya, dibunuh oleh sang jenderalnya. Satu Indonesia gempar sampai keluar sana. Semua ditangkap, diproses, diadili. Semua jenderal-jenderal turun. Satu nyawa. Tapi ketika 6 nyawa yang hilang, kemana para jenderal-jenderal itu? Ini yang kita harus pahami ya. Jadi menegakkan hukum dan keadilan tidak boleh didasarkan pada persaingan-persaingan politik atau motif-motif mobilitas politik, atau katakanlah mencari jabatan untuk naik jabatan ya, menghadapi kelompok yang selama ini kritis dengan pemerintahan, maka Anda akan punya kans untuk menjabat dan lain sebagainya. Saya kira nggak begitulah ya. Kita bernegara secara benar. Kalau ada kelompok yang salah, nyatakan kesalahannya apa, tapi tidak ada legitimasi menghilangkan nyawa orang, apalagi kalau tidak melakukan kejahatan apapun. Allah punya cara kadang-kadang yang nggak terlintas di benak kita. Allah punya cara kadang-kadang dikeluarkan yang dulu kita nggak pernah tahu kalau itu orang terlibat ya kawan. Kita nggak pernah tahu tuh kalau orang ini terlibat. Tapi Allah buka satu-satu. Yang kita nggak tahu jadi tahu, saudara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dejavu. Dalam bentuk dejavu artinya dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir mirip, hampir serupa ya kawan. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa yaitu cara-cara ngebohongnya saudara, serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya saudara. Subhanallah. Apapun masalahnya, beritanya, isunya, jangan lupa saudara tetap fokus kawal kasus 6 Syuhada FPI dan Pak Haji Munarman. Dan yang paling penting lagi adalah fokus kawal perubahan umat ini hanya dengan Islam saja, bukan ke arah komunis, apalagi ke arah kapitalis penjajah oligarki. Allahu Akbar. Penceramah Habib Bahar bin Smith menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tidak buka suara sedikit pun soal kasus KM50 menewaskan 6 laskar FPI. Berbanding terbalik saat kasus pembunuhan Brigadir J, Kapolri hingga Presiden pun bersuara. Lalu ia menyinggung bagaimana dengan 6 laskar FPI, mengapa tak ada yang buka suara. Politisi Gerindra belak-belakan, Kapolri siap buka lagi kasus KM50, mobil bekas berondongan polisi bisa jadi novum. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa jajarannya sudah meminta Kapolri untuk mengusut lagi kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Ia menyebutkan bahwa permintaan untuk diusut kembali itu datang tidak hanya dari Gerindra saja, tapi lintas fraksi. Ketika itu Kapolri menyetujui. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pihak Habib Rizik termasuk soal mobil tersebut bisa digunakan sebagai novum atau fakta baru yang bisa jadi landasan untuk mengusut kembali. Pria yang akrab dengan sapaan Romo Syafi'i ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ketika peristiwa berdarah itu sudah di luar dari prosedur yang berlaku, misalnya penghilangan alat bukti. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab disebut masih berkomitmen untuk membawa kasus penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional. Langkah itu bakal terus diupayakan walaupun saat ini sudah ada tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch yang telah melaporkan kasus serupa ke kantor perwakilan PBB di Jakarta. Aziz menyadari bahwa tidak mudah untuk bisa membawa kasus penembakan tersebut ke Pengadilan HAM Internasional karena hal itu harus menggunakan perangkat kekuasaan yang ada di dalam negeri. Walaupun begitu, pihaknya disebut tidak akan berputus asa karena masih punya sejumlah barang bukti dan hal yang bisa dijadikan aduan, seperti soal keterangan palsu dari sejumlah pihak terkait penanganan kasus tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal janggal lainnya yang sampai saat ini masih tak kunjung diusut tuntas oleh aparat penegak hukum di dalam negeri, misalnya soal hilangnya kamera pengintai di lokasi kejadian.
Sebelum ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar tersebut, ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Salah satunya mobil yang dipakai ke-6 korban tewas ditembak polisi ketika itu. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya, sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan pangkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Hasil polling 66,62% pembaca kumparan setuju kasus KM50 dibuka lagi. Sebanyak 66,62% pembaca kumparan setuju kasus KM50 dibuka lagi. Ini diketahui berdasarkan hasil polling yang dilakukan dalam periode 11 sampai 19 November 2022. Terdapat 3.002 pembaca yang memberikan pendapatnya pada polling ini. Sebanyak 2.000 orang diantaranya setuju dengan keinginan Habib Rizik untuk membuka kembali kasus KM50. Sementara sebanyak 33,38% atau 1.002 orang menjawab tidak setuju. Sebelumnya Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali membuka kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Kasus ini telah ditutup lewat vonis hakim terhadap 2 anggota Polda Metro Jaya yang dinyatakan bebas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Rizik berharap Kapolri tidak melindungi personilnya yang ikut mendalami dan terlibat kasus dalam kasus KM50. Dia mengaku khawatir bila kasus ini tidak dibuka kembali, akan banyak masyarakat yang menjadi korban. Mantan Imam Besar FPI ini juga mendukung pernyataan Kapolri dalam rapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Pernyataan itu terkait kesiapan Kapolri membuka kasus KM50 bila ditemukan novum baru. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengungkapkan perihal novum yang ditemukan dalam kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI, di mana dengan novum itu kasus KM50 masih tinggalkan tanda tanya. Habib Rizik sebut penuntasannya akan bersihkan nama Polri. Mantan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Meski majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.